Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semua. Pada sesi ini kita akan belajar tentang personal information. Jadi untuk bahasa Inggris 1, chapter pertama atau bab pertama yang akan kita pelajari adalah personal information. Oke, so what is personal information? Apa itu personal information? Apa itu informasi pribadi? Oke, ketika ditanya terkait dengan informasi pribadi, tentu hal-hal yang akan kita sebutkan adalah berkaitan dengan nama, kemudian alamat, kemudian contact number, dan seterusnya. Oke, let's check what are the points that belong to personal information. Yes, the first one is name, full name, nickname, address, country or nationality. Biasanya when we meet to someone first time, so usually we ask about his or her name, his or her full name, his or her nickname, his or her address, and so on. Biasanya kita akan bertanya tentang nama. Full name berarti nama panjang, nickname berarti nama panggilan, address alamat, country or nationality berarti kebangsaan, and then kita juga biasanya akan bertanya tentang age, ya, umur. But age ini sifatnya adalah optional, ya, karena ada yang ada some cultures yang tidak terlalu lazim ketika kita bertanya umur pada orang yang ketika kita pertama kali bertemu, kecuali untuk hal-hal yang memang itu perlu ditanyakan, semisalkan ketika job interview. Nah, itu berarti lain konteks, ya. Ini jadi konteksnya adalah konteks informal seperti itu. Jadi dilihat konteksnya juga. The next one is personal contact. Nah, personal contact berarti hubungannya dengan kontak pribadi. Kontak pribadi ini bisa terdiri dari phone number, email address, and then social media accounts, dan seterusnya. Jadi bisa nomor handphone misalkan, alamat email, atau akun sosial media. Okay, and then the next one is how do you express them? Jadi bagaimana kita dapat mengekspresikan ini, poin-poin ini ke dalam kalimat tanya ketika kita bertanya pada seseorang. Otomatis poin-poin ini akan kita rancang atau kita susun ke dalam kalimat tanya untuk sebagai ekspresi untuk bisa bertanya atau menggali informasi pada orang yang kita temui. Nah, di sini dalam menyusun kalimat tanya, sekali lagi saya akan ingatkan, ya, bahwa bentuk kalimat itu ada dua. Ada kalimat nomina dan ada kalimat verbal. Yang pertama yang dicontohkan dalam slide ini adalah contoh kalimat nomina. Contohnya seperti apa? Misalkan ketika kita ingin bertanya nama pada seseorang yang kita temui, berarti bisa menggunakan ekspresi what is your name? Siapa namamu? What is your complete name? Siapa nama lengkapmu? What is your nickname? Siapa nama panggilanmu? What is your nationality? Apa kebangsaanmu? Apa negaramu? What is your age? Berapa umurmu? What is your phone number? Berapa nomor teleponmu atau berapa nomor handphonemu, seperti itu. Nah, kalimat ini adalah contoh kalimat nomina. Selanjutnya adalah contoh
ekspresi atau kalimat yang termasuk ke dalam kalimat verbal. Contohnya, ketika kita ingin bertanya pada seseorang tentang ejaan kata, misalkan contoh ekspresinya adalah how do you spell your name? Bagaimana ejaan namamu, atau bagaimana kamu mengeja namamu? Nah, berarti misalkan namanya adalah Alex misalkan. How do you spell your name? Berarti Alex menyebut E-L-E-X. Seperti itu. And then contoh ekspresi selanjutnya adalah where do you live? Di mana kamu tinggal? Ini adalah contoh kalimat verbal. Ya. Selanjutnya, the next one is why does he cancel the meeting? Kenapa dia membatalkan pertemuan ini? Nah, ini juga contoh kalimat verbal. Baik, sekarang saya ingin bertanya, apa perbedaan kalimat verbal dan kalimat nomina? Oke, kita coba untuk review ya. Sebetulnya ini sudah dibahas ya di level-level sebelumnya. Tapi tidak ada salahnya juga saya ingin mengingatkan kembali ya perbedaan antara kalimat verbal dan juga kalimat nomina. Oke, so what is the difference between nomina and verbal sentence? Nah, kita coba review. Pertama kita harus pahami kinds of word. Kita harus memahami kind of word-nya dulu. Jenis kata. Jadi jenis kata itu ada verb ya, kata kerja, ada adverb, kata keterangan, ada noun, kata benda. Kata benda pun dibagi menjadi dua ya. Ada countable noun dan uncountable noun. Kalau countable noun berarti yang bisa dihitung, sedangkan uncountable noun itu yang tidak bisa dihitung. Kemudian yang terakhir ada adjective atau kata sifat. Oke, kita bahas satu persatu untuk kind of word-nya. Yang pertama ada verb atau kata kerja. Nah, berarti kata kerja itu adalah setiap tindakan manusia atau setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Jadi bersifat action. Contohnya, contoh kata kerja itu ada read ya. Ini ada read. Ada kata read ya, artinya adalah membaca ya. Kemudian write artinya adalah menulis. Learn artinya adalah belajar. Study artinya adalah belajar juga, jadi learn dan study ini sinonim. Analyze menganalisis, teach mengajar, run berlari ya, bring membawa, put meletakkan. Nah, bisa dicermati bahwa semua kata ini adalah aktivitas manusia. Maka karena ini adalah aktivitas manusia ya, biasanya diawali dengan kata ya, membaca, menulis ya, kemudian menganalisa, mengajarkan, dan biasanya diawali dengan kata misalkan ya, misalkan belajar ya, kemudian berlari dan seterusnya. Itu adalah tindakan atau aktivitas yang dilakukan manusia, maka termasuk ke dalam verb atau kata kerja. Selanjutnya ada adverb. Adverb ini adalah kata keterangan. Jenis adverb itu ada banyak ya. Jadi jenis adverb itu sebetulnya ada banyak, tapi yang akan saya bahas, yang saya ambil di sini hanya 3 saja. Yang pertama adalah adverb of place, adverb of time, dan adverb of manner. Adverb of place ya, dari kata yang diambil adalah place, berarti keterangan tempat. Contohnya at campus, di kampus, in office, di kantor, at cafe, di cafe. Selanjutnya ada adverb of time, berarti keterangan waktu. Contohnya ada tomorrow, besok, yesterday, kemarin, this morning, pagi ini, just now, baru saja, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah adverb of manner, yaitu keterangan cara. Nah, biasanya adverb of manner itu dibentuk dari kata sifat, kemudian diakhiri dengan ly di akhirnya. Misalkan seperti kata carefully, artinya adalah dengan hati-hati. Kata carefully ini berasal dari kata careful, artinya adalah hati-hati. Ini adalah kata sifat.
Kemudian karena dia mendapat imbuhan ly ya di belakang kata, maka menjadi carefully. Jenis katanya berubah menjadi kata keterangan atau adverb of manner. Kemudian ada kata slowly. Contoh yang lain ada kata slowly, artinya adalah dengan pelan. Politely dengan sopan, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan pelajari jenis kata lain, yaitu adjective atau kata sifat. Contohnya tadi ya, ada careful, hati-hati, slow, pelan, polite, sopan, honest, jujur, tall, tinggi, short, pendek, big, besar, beautiful, indah. Nah, adjective ini berkaitan dengan sesuatu yang relatif. Artinya relatif itu adalah penilaian antara satu orang dengan orang yang lain berbeda. Misalkan seperti kata beautiful. Nah, beautiful itu kan relatif ya. Indah. Misalkan tempat ini indah. Menurut siapa? Menurut saya. Menurut saya tempat ini indah, tapi belum tentu tempat ini indah menurut kalian gitu ya. Kemudian jenis kata selanjutnya adalah noun, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata benda. Noun dibagi menjadi dua, ada countable ya, di sini ada countable. Ini artinya yang bisa dihitung ya, bisa dihitung secara satuan. Dan yang kedua adalah uncountable, yang tidak bisa dihitung secara satuan. Contoh countable yang bisa dihitung secara satuan seperti book. Kita bisa menghitung ya, dalam rak ada 10 buku, berarti ada 10 item buku. Kemudian pen, bolpen, table, meja, chair, kursi, dress, baju, and then name, nama itu kata benda ya. Nationality berarti kebangsaan, itu juga kata benda. Phone, telepon, itu juga kata benda. Kemudian kita coba tengok yang uncountable atau kata benda yang tidak bisa dihitung secara satuan. Contohnya ada kata water ya, kita nggak bisa menghitung secara satuan untuk water ya, untuk air. And then oil, minyak, sand, pasir, sugar, gula, and then oxygen, oksigen atau air, udara, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba cermati apa sebetulnya perbedaan antara nomina and verbal. What is the difference between nomina and verbal sentence? Kita cermati. Untuk kalimat nomina, itu ciri-cirinya adalah apabila kalimat tersebut tidak mengandung subjek dan verb. Artinya dalam kalimat tersebut itu tidak ada kata kerjanya gitu, tidak ada SV-nya. Ya, tidak ada kata kerjanya, intinya seperti itu. Tapi mengandung apa? Mengandung subjek plus to be plus kata sifat atau kata benda atau noun phrase. Noun phrase itu jika ada kata sifat ketemu dengan kata benda. Contohnya beautiful place. Nah, kata beautiful place itu adalah noun phrase karena beautiful adalah kata sifat, kemudian place adalah kata benda. Jadi beautiful place itu adalah noun phrase karena ada adjective ketemu dengan noun gitu ya. Ingat ya, jadi kalimat nomina itu dalam kalimat tersebut tidak mengandung kata verb ya, tidak mengandung verb atau tidak mengandung kata kerja tindakan. Tetapi yang ada apa? Yang ada adalah mengandung subjek dan juga to be ya, lalu diikuti dengan kata sifat atau kalau tidak kata benda atau kalau tidak noun phrase. Nah, polanya jadinya seperti apa untuk nomina? Polanya adalah subjek ya di sini. Subjek diikuti dengan to be. Karena pembahasan kita ini fokusnya adalah pada present tense, maka to be-nya adalah antara is, am, dan are. Kemudian diikuti dengan adjective atau kata sifat, atau diikuti dengan noun, atau diikuti dengan noun phrase. Jadi pilih salah satu. Ya, jadi ketika ada subjek ketemu to be, ketemunya dengan adjective. Atau kalau tidak, ketemunya dengan noun. Atau kalau tidak, ketemunya dengan noun phrase. Begitu. Nah, contohnya seperti apa untuk kalimat nomina? Nah, contohnya adalah seperti ini. Misalkan ada kalimat what is your name? What is your name? Siapa namamu? Nah, coba kalian perhatikan. Dalam kalimat ini apakah mengandung kata kerja tindakan?
Tidak ya, di sini tidak ada kata kerja tindakan ya. Yang ada adalah setelah kalimat tanya 5W1H what ketemunya dengan is, berarti mengandung to be. Kalau mengandung to be, indikasinya adalah kalimat nomina. Kalau ada to be, kemudian setelah to be kok ketemu dengan apa ini? Setelah to be kok ketemu dengan your name, padahal name adalah kata benda. Kalau ada to be ketemu dengan kata benda, berarti indikasinya adalah kalimat nomina. Kemudian selanjutnya, where is your address? Kalimat selanjutnya adalah where is your address. Nah, perhatikan di sini. Apakah dalam kalimat ini ada kata kerja tindakannya? Apakah ada verbnya? Tidak ya. Nah, coba perhatikan dari kata awalnya adalah 5W1H, kemudian ketemu dengan to be-nya adalah is. Kita perhatikan setelah is atau to be ketemu dengan kata apa? Ketemu dengan kata your address. Nah, kata address di sini alamat adalah kata benda. Apabila ada to be ketemu dengan kata benda, maka indikasinya adalah kalimat nomina. Begitu ya. Sama dengan kalimat yang selanjutnya. Are you college student? Apakah kamu mahasiswa? Nah, kasusnya sama ya. Dalam kalimat tanya ini diawali dengan to be ya. Kemudian ada subjek you. Kemudian setelah itu jadi ada subjek you, ada to be di sini di awal kalimat karena dia sebagai kalimat tanya. Kemudian diikuti dengan kata student. Nah, student ini adalah kata benda. Maka kalimat ini adalah kalimat nomina. Sama seperti dengan kalimat yang terakhir. Is he smart? Apakah dia cerdas? Nah, coba perhatikan kata tanyanya adalah is, to be berarti. Kemudian diikuti dengan he. He-nya adalah sebagai subjek. Kemudian ketemu dengan kata smart. Smart ini artinya cerdas. Cerdas adalah kata sifat atau adjektif. Maka apabila dalam kalimat ini mengandung subjek ya, he, mengandung to be is, kemudian mengandung kata sifat, maka indikasinya adalah kalimat nomina. Begitu ya. Nah, selanjutnya contoh kalimat verbal. Kalau tadi di ulasan sebelumnya kalimat verbal itu adalah apabila dalam kalimat itu mengandung kata kerja tindakan atau mengandung verb. Nah, kita coba lihat contoh kalimat tanya ini. How do you spell your name? Bagaimana kamu mengeja namamu? Lihat, di sini diawali dengan kata tanya 5W1H how. Kemudian ada subjek you ya, kemudian diikuti dengan kata spell. Spell itu artinya adalah mengeja. Nah, diawali dengan berarti kata kerja. Spell adalah kata kerja. Maka apabila ada subjek ketemu dengan kata kerja, indikasinya adalah kalimat verbal. Sama seperti dengan kalimat selanjutnya, where do you live? Di mana kamu tinggal? Sama ya kasusnya, ada diawali dengan kata tanya 5W1H where, kemudian ada juga subjek you ya, ini you-nya sebagai subjek, ketemu dengan kata live. Live ini adalah kata kerja. Maka kalau ada subjek ketemu dengan kata kerja asli atau kata kerja tindakan, maka dia indikasinya adalah kalimat verbal gitu ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan materi hari ini, yaitu tentang personal information. Silahkan dipahami terlebih dahulu.